Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Zahrani Putri dengan NRP 2121030 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lantai, opening, ceiling, dan room tag. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat lantai pada aplikasi Revit. Yaitu cara yang pertama, kita masuk ke arsitektur, lalu kita pilih floor. Di sini ada dua jenis lantai. Yang pertama ada arsitektural, yaitu lantai yang tidak menahan beban, sedangkan struktural yaitu lantai yang menahan beban. Kita pilih yang struktural. Lalu di sini saya menggunakan tipe yang floor timber. Di sini saya sudah mengubah namanya menjadi lantai 1. Dan kita klik edit type, mengubah namanya dengan cara kita menduplicate dan kita ubah namanya. Setelah itu kita klik edit, lalu di sini kita akan mengubah ukurannya. Di sini saya mengubah menjadi 2,5 dan yang bawahnya menjadi 10. Setelah itu untuk materialnya, di sini saya mengubahnya menjadi kayu dan semen. Untuk cara mengubahnya kita klik, lalu di sini ada titik 3, lalu kita ketik wood di sini. Ketika sudah ketemu, kita oke dan sudah berubah. Begitupun yang konkret. Setelah itu kita oke. Lalu cara membuatnya, kita ke boundary line, kita klik line, dan kita buat area mana yang akan kita buat lantainya. Di sini saya melewati kamar mandi karena material yang digunakan untuk lantai kamar mandi dan lantai kafenya tersendiri itu berbeda. Nah, setelah seperti ini, kita bisa klik tanda checklist atau finish. Setelah seperti ini, kita bisa lihat di 3D-nya dan lantai 1 pun telah berhasil dibuat. Nah, untuk terasnya di sini dan kamar mandi, kita ke level 0. Lalu kita buat lantai yang sama. Yang membedakannya hanya materialnya saja. Di sini saya menggunakan material granit dan semen. Untuk ukurannya pun sama, caranya pun sama. Kita ke boundary line lagi, kita klik line, dan kita buat di teras terlebih dahulu. Setelah seperti ini kita centang, dan pada teras pun lantainya sudah terbuat. Setelah itu kita kembali ke level 0, kita buat kembali yang lantai kamar mandinya. Setelah seperti ini, kita lihat juga di 3D-nya dan lantai kamar mandi pun sudah selesai dibuat. Setelah itu untuk di lantai 2, yaitu kita ke level 1. Caranya masih sama. Di sini saya menggunakan sama seperti lantai 1 yang materialnya kayu dan semen. Kita ubah level yang di sini menjadi level 1. Lalu kita buat juga di lantai 2. Yaitu dengan cara menarik garis yang pink ini dari tengah kolom ke tengah kolom lainnya. Setelah ini kita centang. Ini kita don't attach. Setelah itu kita lihat di 3D-nya dan lantai 2 pun sudah dibuat. Nah,
Untuk di bagian voidnya juga kita buat dengan cara yang sama seperti yang ada pada video ini. Kita ubah levelnya, lalu kita buat di sini. Kita lihat di 3D dan yang void pun sudah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat opening pada aplikasi Revit. Yang pertama, di sini kita bisa lihat di mode 3D-nya bahwa tangga dari lantai 1 ke lantai 2 ini timbul menembus lantai yang ada pada lantai 2. Nah, cara untuk membuat openingnya, kita ke level 1 yang mana itu adalah level 2, lalu kita masuk ke arsitektur dan kita pilih shaft. Setelah itu kita ganti levelnya menjadi level 1 dan kita ke boundary line, kita klik line dan kita tarik garis untuk membuat openingnya. Nah, setelah seperti ini kita centang, lalu kita lihat di mode 3D-nya. Nah, di segitiga ini kita tarik agar tidak terlalu tinggi. Lalu di sini kita klik ESC pada Word dan opening pun sudah berhasil dibuat. Dimana itu membuat tangganya menjadi tidak timbul lagi pada lantai 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ceiling atau plafon atau langit-langit pada suatu bangunan. Pertama kita masuk ke arsitektur, lalu kita pilih ceiling, kita pilih sketch ceiling, lalu di sini kita akan membuatnya di level 1, yaitu pada lantai 2. Di propertiesnya kita ubah menjadi level 1. Setelah itu kita ke boundary line dan kita klik line, dan caranya kita tarik garis dari tengah kolom yang satu ke tengah kolom yang lainnya. Sama seperti kita membuat lantai ataupun opening. Setelah seperti ini kita klik centang, lalu kita cek di 3D-nya. Nah, lalu ceiling pun telah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat room tag atau nama-nama pada ruangan. Pertama kita masuk ke arsitektur, lalu kita ke room. Setelah itu di properties kita pilih yang name and number. Lalu di sini saya akan membuat room tag pada lantai 1 atau di level 0. Kita langsung simpan saja nama-nama di ruangannya. Selanjutnya untuk membuat room tag pada teras di lantai 1 kita harus menggunakan room separator, yaitu untuk garis bantu. Setelah itu kita masuk lagi ke arsitektur, lalu kita ke room dan kita buat room tag. Setelah itu untuk
angkanya ini kita bisa ganti dengan elevasi ruangannya. Dan untuk namanya ini kita bisa ganti dengan nama-nama yang ada pada di ruangan itu. Kita ganti semuanya. Setelah seperti ini, kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk membuat room tag di lantai 2 atau di level 1. Kurang lebih seperti ini hasil akhir dari cafe yang telah saya buat. Pada lantai 1 di sini terdapat dapur, terdapat kasir, 2 kamar mandi dan kursi serta meja-meja. Terdapat juga tangga, 1 pintu double dan 3 jendela. Untuk bagian depannya juga saya menambahkan 2 tanaman. Ini untuk bagian samping dan belakangnya. Dan setelah digabung dengan yang lantai 2, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Pada lantai 2 ini saya menggunakan dinding kaca yang terdapat juga ada tanaman, meja dan kursi, 1 pintu single, dan terdapat juga area outdoor atau smoking areanya. Kurang lebih seperti ini untuk tampak depannya. Untuk tampak samping, untuk tampak atas, dan tampak bawahnya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.